Kita ulas masalah suap 4 hakim ini bersama mantan Hakim Agung Gayus Lumbun dan pegiat anti korupsi dari Pukat UGM, Zainur Rohman. Selamat malam Pak Gayus, Bung Zainur. Selamat malam, Mbak Friska. Malam. Selamat malam, saya ke Pak Gayus. Ini lagi-lagi jadi ironi penegakan hukum. Hakimnya tidak hanya diduga menerima suap, tapi ada juga yang jadi perantara kasus ini. Tak tanggung-tanggung, jumlahnya pun 60 miliar rupiah. Pak Gayus melihatnya ini celah kasus ini ada di mana? Ya, tentu ini merupakan satu kesalahan yang betulnya tersistem ya. Artinya memang berjalan seperti ini, ya Pak. Perannya tidak hanya hakim, ada jaksa, JPU, kemudian ada panitera, ada advokatnya juga. Jadi ini memang bagian dari bagaimana peradilan kita sudah demikian degradasi ya, atau mundur, atau dapat dikatakan tidak lagi mencerminkan tujuan dari keadilan yang dibentuk di pengadilan. Apresiasi tinggi kepada Kejaksaan Agung ya, juga Mahkamah Agung yang segera membentuk tim. Tetapi persoalannya tidak hanya sekedar ini, Mbak Friska. Mbak Friska, tentunya kita akan melihat ke depan nanti seperti apa kalau selalu terjadi seperti ini. Belum lama di Surabaya, hari ini di Jakarta dan di tempat lain. Tentu ini ada sesuatu sebab yang menjadikan orang demikian berani selevel ketua PN. Kemudian tentu kita mencari akar permasalahannya. Saya pernah mencuatkan satu ide ketika saya masih aktif di Mahkamah Agung agar ada evaluasi. Hakim-hakim di seluruh Indonesia diwakili oleh pimpinan-pimpinannya, di PN itu ada 2 orang, kita punya 370 PN, kemudian di banding di PT itu ada 2 juga, wakil dan ketua, dan di Mahkamah Agung ada 10. Itu dievaluasi sehingga mereka itu bisa memotivasi anggota-anggotanya untuk tidak melakukan pelanggaran, terutama di pemberian keadilan dan putusannya. Tapi sampai hari ini saya belum melihat bahwa ada wujud dari itu. Saya pernah menghadap Presiden Pak Jokowi ketika itu mengusul hal yang sama. Terakhir setelah saya pensiun, saya menyurat kepada beliau langsung surat saya dijung pada Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud. Juga dijanjikan bahwa nanti kita perlu melaksanakan ini. Nah, ini perwujudan dari apa gagasan saya? Mesti dievaluasi. Hakim-hakim yang baik dipertahankan, yang jelek diganti, seperti itu ini. Ya, harusnya ada evaluasi. Tapi Bung Zainur melihatnya sampai sekarang tidak ada evaluasinya. Apakah tidak ada itikat baik untuk memperbaiki kinerja hakim atau seperti apa? Ya, ini memang menurut saya ada problem struktural, ada problem kultural. Ya, kebiasaan buruk yang telah berlangsung sekian lama, mungkin puluhan tahun, lama-kelamaan juga menjadi semakin banal, semakin berani, dan angka-angkanya juga menjadi semakin besar. Nah, kalau dari sisi struktural, saya melihat memang yang pertama soal merit system. Orang-orang baik, hakim-hakim berintegritas, saya percaya masih banyak. Tetapi apakah mereka mendapatkan kesempatan untuk menduduki pos-pos jabatan yang terbaik? Biasanya justru adalah para pimpinan, mereka-mereka yang menjabat, itu adalah orang-orang yang punya sifat oportunistik, kemudian juga pragmatis, tapi biasanya kadang-kadang justru orang-orang yang baik itu tersingkir. Apakah di Mahkamah Agung di dalam sistem promosinya itu sudah memungkinkan untuk mencegah orang-orang dengan cacat etik untuk menjabat? Kalau mereka sampai bisa menjabat, maka akan menggunakan kewenangannya secara sewenang-wenang. Misalnya dengan menunjuk majelis hakim karena kemudian telah disuap. Nah, majelisnya juga dicari yang mau bekerja sama ketika mereka kemudian harus mencapai pada satu putusan tertentu yang sudah diinginkan oleh para pihak. Yang kedua, saya pikir ini juga ada problem pengawasan. Dari zaman dulu kita bicara pengawasan tidak pernah selesai. Pengawasan ada internal, ada eksternal. Internal di Bawas, eksternalnya ada di Komisi Yudisial. Nah, pengawasan di Mahkamah Agung sebenarnya Bawas relatif punya wibawa. Tetapi nyatanya tetap juga tidak bisa mencegah orang, khususnya para hakim di dalam untuk menerima adanya suap. Nah, ini yang saya masih lihat ada lubang besar adalah pengawasan di masing-masing satker. Saya berharap ke depan agar sesama kolega hakim itu mau untuk menjadi peniup peluit. Nah, mereka yang melaporkan koleganya, rekannya ketika menerima suap itu harus diberikan apresiasi. Apakah misalnya mereka harus diberi penghargaan dalam bentuk promosi jabatankah atau dalam bentuk-bentuk yang lain?
Yang kedua adalah pimpinan langsung di masing-masing pengadilan. Ini juga seharusnya ketika mereka gagal untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anggotanya, mereka juga seharusnya ada disinsentif dalam bentuk apa? Mereka harus dicopot dari jabatannya. Iya. Jadi di masing-masing pengadilan ketika ada anggota atau panitera atau pegawai itu kemudian melakukan korupsi menerima suap, artinya gagal untuk membina, gagal mengawasi. Ini harus dicopot dari jabatannya sebagai bentuk disinsentif gitu ya. Mhm. Nah, khusus untuk pengadilan tipikor, Mbak Friska, ada satu catatan. Saya ingat betul bahwa kinerja beban kinerja para hakim di pengadilan tipikor itu sangat tinggi. Ya. Tetapi saya mendapatkan informasi bahwa mereka tidak mendapatkan kontraprestasi penghargaan yang setimpal dengan beban kerja yang sangat tinggi dibandingkan dengan hakim di Pengadilan Negeri 1A khusus di masing-masing ibu kota provinsi yang non hakim tipikor. Nah, artinya untuk apa nih hakim tipikor kerja keras bahkan sidangnya bisa sampai malam, ada Oke. sidang sampai pagi zaman dulu begitu ya. Ya. Tetapi kerjaannya sama saja. Ini juga menjadi catatan. Jadi Ya. banyak yang harus dibenahi Mbak Friska ke depan agar ini tidak terulang. Nah, satu juga yang Ya. saya masih tunggu dari MA, sepertinya di dalam 10 pernyataan MA itu pertama tidak ada kata maaf. Oke. Yang kedua tidak ada roadmap untuk perbaikan ke depan agar ini tidak terulang. Itu yang kita Ya. tunggu juga sebenarnya Mbak Friska. Oke, kita bahas satu-satu. Kalau Pak Gayus, apakah isu kesejahteraan masih relevan dalam kasus-kasus ini? Atau ya sifat greedy, sikap rakusnya inilah yang mau berapapun sejahtera nominal berapapun itu tidak akan cukup begitu Pak Gayus? Celah hukum atau by chance itu juga bagian yang penting di samping hal-hal yang lain seperti greedy. Greedy sifat manusiawi, kalau dia punya kekuasaan tentu akan menggunakan di mana keserakannya akan digunakan. Nah, kemudian by chance itu kesempatan yang ada, ini perlu ditutup juga. Tapi kalau menutupnya dengan pengawasan, saya menemukan bahwa pengawasan ini ada sanksinya kalau tidak dijalankan. Perma nomor 1 tahun 2020 itu berjenjang sanksinya. Kalau pengawasan KPT terhadap PN tidak baik sehingga jebol seperti ini, itu PT bertanggung jawab. Demikian pula kalau ada hakim tinggi, maka Mahkamah Agung bertanggung jawab. Itu jenjang yang diatur pada Perma nomor 1 tahun 2020. Artinya pengawasan juga berakibat sanksi, baru hanya pengawasan. Tapi saya lebih cocok untuk berpikir dievaluasi semua hakim-hakim ini, yaitu pimpinannya. MA itu 10 orang, dievaluasi. Di PN itu ada 2 orang tiap-tiap PN, kota dan kabupaten. PT provinsi juga demikian, ada 30 orang dikali 2. Itu evaluasi yang baik dipertahankan, yang buruk diganti supaya bisa memotivasi anggota di tempatnya. Nah, kalau Pak Gayus sudah sampai mengusulkan evaluasi ini ke tingkat presiden, bahkan tapi sampai sekarang tampaknya masih mandek, evaluasi masih banyak celah sana sini. Apa yang jadi kendala? Apakah misalnya beban kerjanya overwhelmed sehingga untuk evaluasi ini jadi tidak kepegang? Nah, apa itu yang jadi masalah di lapangan atau seperti apa Pak Gayus? Saya masih punya minat untuk menyurati presiden yang baru ini terpentingnya evaluasi di peradilan. Ini akan saya lakukan lagi. Dulu ketika Pak Jokowi sempat usulan saya dibuat ratas, rapat terbatas. Kemudian terakhir tidak berjalan, saya menyurat Pak Jokowi, diarahkan kepada Pak Mahfud yang masih menjabat Menko Polhukam. Pertemuan kami hampir 2 jam membahas ini dan beliau menyarankan nanti akan saya undang 10 pakar hukum Indonesia untuk membahas ini. Tapi terakhir beliau tidak menjabat lagi, juga tidak ada kelanjutan. Saya akan kembali menyurat pada presiden baru, pentingnya evaluasi agar kita punya wajah yang baru di peradilan kita. Nah, harusnya kalau dari Bung Zainur evaluasi ini bisa dilakukan dengan personel yang ada saat ini, dengan pimpinan yang ada saat ini. Bung Zainur? Ya, bahkan dulu pernah ada satu usulan ekstrim ya untuk negara dengan tingkat korupsi yang sangat tinggi dan judicial corruption-nya, korupsi peradilannya sangat akut. Ada satu kata yang sangat ekstrim namanya kill all the lawyer gitu ya, dalam tanda kutip bunuh begitu ya dalam tanda kutip, tapi artinya adalah ganti semua generasi lawyer, baik itu artinya adalah mulai dari penyidiknya, JPU-nya maupun hakimnya, bahkan advokatnya gitu ya, di dalam satu generasi untuk memotong
rantai korupsi. Karena ini kan mereka juga kalau kita sebut sebagai mafia, artinya mereka berjejaring. Mereka tidak bekerja sendiri sebagai sebuah kejahatan yang terorganisir. Nah, kalau dilihat dari beban kerja di Mahkamah Agung, memang itu harus menjadi perhatian dari negara. Tidak bisa ini diselesaikan sendiri oleh Mahkamah Agung. Mengapa? Karena dengan sekarang existing sekitar 8.000 hakim di pengadilan-pengadilan di daerah, mereka pun mengatakan banyak sekali beban kerja yang sangat tidak berimbang begitu ya. Ada pengadilan-pengadilan misalnya hanya berisi 3 orang hakim, 4 orang hakim di daerah, sedangkan beban perkaranya juga sangat tinggi. Nah, sebenarnya usul Prof. Gayus itu sangat bagus gitu ya. Yaitu siapapun hakim yang terindikasikan atau bahkan terbukti ada problem etik dan seterusnya itu harus dicopot. Setidaknya dicopotnya itu dari jabatannya agar mereka tidak menjabat sebagai misalnya ketua pengadilan. Ya. Nah, lebih ekstrim lagi adalah kalau semua yang problematik itu dilakukan investigasi oleh Bawas MA, kemudian dilakukan pemecatan terhadap mereka yang melakukan korupsi dalam bentuk jual beli perkara. Tetapi di lain sisi artinya negara harus siap untuk replacement terhadap hakim-hakim yang bermasalah. Nah, ini juga menurut saya butuh politik hukum dari negara karena sekali lagi untuk usulan formasi yang disampaikan oleh MA saja pemerintah tidak selalu memenuhi kebutuhan yang memang itu real untuk rekrutmen hakim baru. Apalagi kemudian ketika ternyata hakim-hakim itu juga banyak yang bermasalah, belum lagi dari soal bahwa terhadap mereka-mereka yang dituduh bermasalah itu juga harus diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri, bahwa mereka diberikan kesempatan untuk bisa membuktikan bahwa mereka tidak bermasalah. Nah, kalau saya melihat seperti ini Mbak Friska, memang ini semua masih terjadi karena seakan-akan mereka beranggapan ketika melakukan korupsi jual beli perkara, mereka tidak akan menerima konsekuensi apapun, sehingga ini terus terjadi gitu ya. Nah, oleh karena itu resiko untuk terungkapnya itu harus dinaikkan. Nah, resiko untuk terungkap itu kan pertama dengan adanya saling mengawasi di internal pengadilan. Kolega mereka itu yang lebih tahu, Mbak. Kolega itu tahu siapa yang mau dibeli, bisa dibeli, siapa yang tidak, siapa yang memegang teguh integritas itu tahu. Nah, ini saya lihat yang perlu sekali di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya untuk membuat apresiasi, kontraprestasi, penghargaan bagi mereka yang mau meniup peluit gitu ya, yaitu rekan-rekan kerja mereka sendiri gitu. Nah, yang kedua adalah dari sisi pengawasan ini. Pengawasan eksternal KY itu tidak simetris terhadap Mahkamah Agung. KY tidak bisa masuk dari putusan. KY hanya mengawasi dari sisi etik. Ini juga menjadi permasalahan dari zaman dulu ketika misalnya Mahkamah Konstitusi beberapa kali membuat putusan yang kemudian semakin mengerdilkan kewenangan dari Komisi Yudisial. Nah, sedangkan pengawasan internal saja tidak cukup. Nah, saya yang terakhir adalah ini Mbak Friska, soal mereka tidak berisiko ketika melakukan korupsi karena instrumen hukum kita masih sangat lemah untuk mendeteksi unexplained wealth dan illicit enrichment, pengayaan yang tidak wajar. LHKPN lapor tetapi laporannya tidak benar, isinya tidak ada apapun. Nah, ini harus dinaikkan dengan cara apa? Itu tadi revisi Undang-Undang Tipikor, kriminalisasi illicit enrichment. Kalau ada hakim gaya hidupnya sangat tidak wajar dilihat dari pendapatannya, harusnya dicurigai gitu ya, Mas Zainur ya. Itu harus dibuktikan terbalik, Mbak Friska. Dari mana itu diperoleh hartanya? Kalau tidak bisa harus dirampas untuk negara, Mbak Friska. Ini kompleks sekali ya kalau kita bicara harus mulai dari mana, ternyata banyak yang masih bolong sana sini Pak Gayus. Tapi usulan dari mulai evaluasi tadi sepakat tentu ya dengan apa yang disampaikan Pak Gayus, evaluasi ini harus dilakukan. Tapi yang jadi bottleneck-nya apa sih Pak Gayus selama ini tuh kok susah? Misalnya tadi ada contoh sistem whistleblower dari koleganya aja kan tahu siapa kira-kira kawan-kawannya yang bisa tanda kutip dibeli dalam soal jual beli kasus Pak Gayus. Ya, secara teoritik memang hanya 3 kan. By need ternyata tidak hakim cukup jaminan yang sekarang. Hakim Agung terutama di akhir jabatan saya 2018 juga kami ini cukup. Tetapi persoalannya ya greedy tadi, keserakahan atau kesempatan, by chance. Ada 3 teori yang itu. Namun dalam kondisi sekarang mungkin ketiga-tiganya bahkan pengawasan sudah tidak mempan lagi diawasi. Sanksi pada atasan berjenjang juga sama. Bagi saya obatnya satu, mari kita evaluasi, yang jelek dibuang, diganti, yang bagus dipertahankan. Hanya itu di pikiran saya. Iya, selama ini merit sistemnya sudah berjalan atau belum sih Pak Gayus? Kalau tadi kan usulannya Bung Zainur, ya yang bagus dipertahankan, yang jelek dicopot, yang tidak punya itikat baik dicopot. Tapi pada praktiknya yang mengisi jabatan-jabatan strategis ini apakah sudah sesuai merit system?
Itu akan ketemu nanti dalam track record. Tadi disebut oleh Pak Zainur juga tepat itu. Artinya track record itu menjadi dasar untuk evaluasi. Bagaimana selama ini pimpinan ini yang bisa memotivasi anggotanya. Juga berbuat, ini KPN loh yang sekarang ini. Jadi artinya demikian parahnya pemimpin-pemimpin hakim di semua sektor peradilan. Ini perlu keseriusan Presiden. Karena jangan meningkat ekonomi saja sektor ekonomi. Sektor hukum tidak kalah pentingnya. Kalau rusak negara tidak mau ada investor masuk. Ini persoalan bangsa yang saya pikir penting diangkat. Nah, Kompas TV sangat tepat mengangkat ini untuk menjadi pemahaman semua pihak, semua masyarakat. Kita punya penyakit yang sangat kronis di bidang peradilan, terutama di bidang hukum untuk mengatur peradilan ini. Pengawasan juga sudah tepat, tapi kalau sudah memang karakternya greedy, serakah, sulit untuk diawasi, bahkan ditindak pun juga sulit ini kalau tidak diobati secara tepat, kemudian dengan tegas. Obat yang tepat dalam waktu cepatnya, Bung Zainur, apa kalau bicara soal evaluasi pembenahan sistem masih harus butuh waktu dan goodwill dari seluruh pihak termasuk pemerintah, apa yang bisa dilakukan? Apa sih yang bisa bikin mereka jera itu? Ya ini memang perlu internal Mahkamah Agung dan juga perlu Presiden sebagai kepala negara. Internal Mahkamah Agung sudah terbukti berkali-kali berbagai perkara sebelumnya tidak bisa melakukan perbaikan berarti ya. Bahkan Prof. Gayus tahu sendiri, belum lama juga ada kasus di Terlibat Hakim Agung juga. kita. Apalagi ini level hanya PN, Hakim Agung pun yang ya wakil Tuhan gitu ya. Itu tetangganya Tuhan mungkin begitu ya. Itu saja menerima suap gitu ya, bisa dibayar gitu. Nah artinya memang dari sisi leadership di internal MA yang paling penting adalah mengakui ada penyakit yang penyakit itu tidak bisa disembuhkan sendiri. Sudah berkali-kali mencoba mengobati sendiri, gagal gitu ya. Karena susah juga kita melakukan diagnosa terhadap penyakit yang kita idap sendiri, kemudian kita coba obati sendiri, salah resep gitu ya kalau tidak hati-hati gitu. Sehingga menurut saya ini memang harus Presiden. Saya setuju 100% dengan Prof. Gayus dari awal gitu ya. Untuk ini dalam bahasa kasarnya adalah kill all the lawyer itu tadi gitu ya. Replacement dengan yang baik dan kemudian MA harus buat perbaikan dari sisi promosi begitu ya. Nah, Mbak Friska, saya lihat Presiden sejauh ini belum membuat program reformasi hukum. Ya. Presiden masih parsial. Misalnya untuk hakim itu dua hal yang dijanjikan. Yang pertama adalah perbaikan kesejahteraan dalam bentuk gaji. Ya. Yang kedua adalah perbaikan rumah dinas yang banyak rusak. Sehingga memang Presiden beranggapan bahwa kalau mereka sejahtera, kalau mereka punya rumah dinas, mereka tidak akan menerima suap. Padahal belum tentu. Prof. Gayus sendiri tahu gitu ya, di Mahkamah Agung, Hakim Agung itu kesejahteraannya sudah baik. Ya. Relatif baik dibandingkan pejabat yang lain. Itu pun masih menerima suap. Artinya greedy itu yang lebih dominan dibandingkan corruption by need-nya. Oleh karena itu Mbak Friska, ini perlu Presiden yang kemudian membuat program reformasi hukum mulai dari dasar hukum yang digunakan oleh para penegak hukum untuk bekerja. Ini di depan mata kita akan membahas rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum acara pidana. Bagaimana agar tidak sekadar terus bertumpu pada crime control model yang mengutamakan efektivitas penegakan hukum, memberi kewenangan sangat besar terhadap APH kemudian dengan abuse of power, tapi juga harus memberi jaminan hak asasi manusia gitu ya. Yang kedua menurut saya ini bagaimana reformasi institusi dan aparat penegak hukum gitu ya. Presiden perlu kemudian membuat roadmap peta jalan selama menjabat 5 tahun itu harus ada hasil. Jangan sampai ini tidak menjadi pembelajaran kemudian nanti menguap begitu saja. Saya setuju Prof. Gayus. Kalau hakim masih bisa dibeli, jangan harap ada kepastian hukum, jangan harap investor mau masuk. Susah, investor takut sekali kalau tidak ada kepastian hukum. Nanti mereka bermasalah di kemudian hari, hakimnya bisa dibeli. Jadi Presiden perlu Mbak Friska untuk membuat program reformasi hukum yang salah satu subbagiannya di situ adalah aparat penegak hukum, di dalamnya juga reformasi mulai dari struktural sampai juga kulturalnya. Nah untuk internal Mahkamah Agung menurut saya yang paling penting sekarang adalah akui ada masalah, lakukan pengawasan ya. Ini belum selesai saya pikir. Misalnya informasi soal grupnya jejaringnya Zaro Frikar, apakah Bawas menindaklanjuti melakukan pengawasan dengan investigasi siapa saja yang menjadi bagian dari jejaring itu dan kemudian melakukan penegakan kode etik. Itu juga belum dilakukan saya pikir. Banyak sekali PR-nya ini ya. Shock terapi, Mbak Friska. Jangan sampai tidak ada pembelajaran yang diambil oleh bangsa ini terus-menerus terjerembab di
kubangan korupsi di aparat penegak hukum, Mbak Friska. Ya, Prof. Gayus, karena banyak sekali pekerjaan rumah yang harus dilakukan, apakah memang efek jera ini ya kalau sampai saat ini dalam waktu dekat hanya dari vonisnya saja bagi pelaku tindak pidana ini? Singkat saja silakan Prof. Gayus. Atau ya memang mau nggak mau harus dilakukan evaluasi secepatnya? Ya, saya pikir tadi pandangan saya seperti itu. Kemudian memang ini Mahkamah Agung tidak bisa bekerja sendiri atau membangun sendiri ya. Blueprint Mahkamah Agung cukup jelas bagaimana menjadikan supremnya Mahkamah Agung sebagai court excellence, tapi ternyata tidak bisa sendiri. Ya. Keterbatasan dari pimpinan Mahkamah Agung 10 orang itu yang juga perlu dievaluasi sebenarnya. Ya. Tapi Presiden sebagai negara memang perlu diingatkan bahwa sektor hukum, tidak saja sektor ekonomi yang mengkhawatirkan ini, tapi hukum juga tidak kalah pentingnya. Ya. Saya pikir kita perlu membangun semua pihak lah yang berkepentingan. Mari kita bangun lembaga hukum kita, sehingga peradilan, tempat kita mencari keadilan itu bisa punya wajah yang baru, punya pandangan yang baru. Mungkin itu Mbak Friska. Ya, wajah baru peradilan, reformasi hukum yang dipercaya agar tentunya ini jadi salah satu faktor yang amat penting untuk memberikan kepercayaan semua pihak terhadap negara ini. Toh katanya negara hukum ya, jadi penegakan hukumnya, reformasi hukumnya juga harus serius dilakukan. Terima kasih Prof. Gayus Lumbun, mantan Hakim Agung. Terima kasih juga Pak Zainur Rohman, pegiat anti korupsi dari Pukat UGM. Selamat malam.